Megawati pamer spike 160 km/jam. Wajah berteriak ketakutan latihan perdana Hyundai Hillstate bikin Jordan Wilson shock. Bayangkan, baru masuk latihan perdana, belum menjalani pertandingan resmi, tapi Megawati sudah membuat suasana lapangan berubah total. Bola datang. Megawati mengambil ancang-ancang. 1 langkah, 2 langkah, lalu duar. Spike keras menghantam bola sampai membuat semua mata tertuju ke satu titik. Bahkan, angka 160 km/jam langsung menjadi sorotan. Tapi yang menarik bukan cuma seberapa keras pukulan Megawati. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang sebenarnya terjadi dalam latihan perdana Hyundai Hillstate setelah Jeju Super Cup 2026? Dan kenapa sosok Jordan Wilson ikut menjadi perhatian? Apakah Megawati memang sedang menunjukkan sinyal bahwa musim berikutnya bakal jauh lebih berbahaya? Mari kita mulai dari awal. Setelah apa yang terjadi di Jeju Super Cup 2026, Megawati kembali ke lapangan, dan kali ini, suasananya terasa berbeda. Bayangkan sebuah arena latihan yang biasanya dipenuhi suara sepatu berdecit, pantulan bola, dan instruksi pelatih dari pinggir lapangan. Tidak ada gemuruh penonton. Tidak ada sorotan pertandingan. Tidak ada tekanan seperti saat pertandingan resmi. Tapi justru di tempat seperti inilah seorang pemain profesional menunjukkan seberapa serius dirinya mempersiapkan diri. Dan ketika Megawati kembali menjalani latihan bersama Hyundai Hillstate, perhatian langsung tertuju kepadanya. Bukan karena dia datang dengan banyak bicara. Bukan pula karena ingin mencari perhatian. Tetapi karena begitu bola mulai dimainkan, energi di lapangan seperti berubah. Setelah melewati persaingan di Jeju Super Cup 2026, tentu ada banyak hal yang harus dievaluasi. Setiap pertandingan meninggalkan catatan. Setiap kesalahan menjadi bahan pembelajaran. Dan setiap keberhasilan justru menjadi alasan untuk bekerja lebih keras. Karena di level profesional, satu pertandingan bagus tidak pernah cukup. Hari ini bisa dipuji. Besok bisa menjadi sasaran blok lawan. Dan minggu berikutnya, semua tim sudah mempelajari pola permainan kita. Itulah kerasnya dunia voli profesional. Dan Megawati tentu memahami hal tersebut. Maka ketika sesi latihan dimulai, fokusnya bukan sekadar kembali menyentuh bola. Dia sedang membangun kembali ritme. Mulai dari pemanasan, pergerakan kaki, timing lompatan, koordinasi dengan setter, sampai penyelesaian serangan. Semuanya harus kembali terasa natural. Karena bagi seorang speaker, sepersekian detik saja bisa menentukan apakah bola akan menghasilkan angka. Atau justru berubah menjadi kesalahan. Dan kemudian, senjata itu mulai keluar. Ada satu momen yang selalu menarik perhatian ketika Megawati berada di depan net. Ancang-ancangnya. Begitu bola diarahkan ke posisi yang tepat, langkahnya mulai berubah. 1, 2, kemudian melompat. Dan saat tangan kanannya menghantam bola, duar. Suara pukulan langsung terdengar keras. Bola melesat menuju area lawan. Inilah karakter permainan yang membuat Megawati begitu menarik untuk disaksikan. Dia bukan tipe pemain yang hanya mengandalkan penempatan bola. Ketika mendapatkan momentum yang tepat, power menjadi salah satu senjata utamanya. Tidak mengherankan jika setiap kali Megawati melepaskan spike keras, reaksi pemain di sekitarnya ikut menjadi perhatian. Karena mereka tahu, kalau bola sudah berada di tangan Megawati dengan posisi yang ideal, pertahanan lawan harus benar-benar siap. Namun ada satu hal yang perlu diluruskan. Angka 160 km/jam yang menjadi headline dalam konten ini sebaiknya diperlakukan sebagai klaim atau angka yang disorot dalam materi, bukan angka resmi yang sudah terverifikasi secara independen. Tetapi terlepas dari angka pastinya, satu hal memang tidak bisa dibantah, Megawati memiliki power serangan yang menjadi ancaman serius. Dan latihan perdana ini menjadi kesempatan untuk kembali mengasah senjata tersebut. Bukan hanya soal memukul sekeras mungkin. Menariknya, latihan seorang pemain profesional tidak sesederhana. Datang, lompat, lalu pukul bola. Tidak seperti itu. Di balik satu spike yang terlihat hanya berlangsung beberapa detik, ada banyak proses yang harus dilakukan. Bagaimana posisi tubuh sebelum menerima bola? Bagaimana langkah kaki ketika melakukan approach? Kapan harus mulai melompat? Di titik mana tangan harus melakukan kontak dengan bola? Dan yang paling penting, bagaimana caranya menghasilkan pukulan keras tanpa kehilangan kontrol? Karena sekeras apapun sebuah spike, kalau bola keluar lapangan, tetap saja tidak menghasilkan poin.
Itulah mengapa latihan menjadi sangat penting. Megawati tidak hanya membutuhkan tenaga. Dia membutuhkan timing, akurasi, variasi serangan, dan pengambilan keputusan. Dan semua itu tidak bisa dibangun dalam satu malam. Harus dilakukan berulang kali. Lagi. Dan lagi. Sampai tubuh seolah-olah menghafalnya sendiri. Hillstate pun mulai memasuki fase baru. Di sisi lain, Hyundai Hillstate juga memiliki pekerjaan besar. Sebuah tim tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain. Sebagus apapun seorang oposita atau speaker, dia tetap membutuhkan sistem yang mendukungnya. Receive harus stabil. Setter harus membaca situasi. Middle blocker harus memberikan tekanan. Pemain bertahan harus menjaga bola tetap hidup. Dan ketika semua bagian itu berjalan, barulah seorang speaker seperti Megawati bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Itulah mengapa latihan perdana setelah turnamen menjadi begitu penting. Bukan hanya untuk mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga untuk membangun kembali chemistry. Karena pertandingan resmi berbeda dengan latihan. Dalam pertandingan, tekanan jauh lebih besar. Satu kesalahan bisa mengubah momentum. Satu rally panjang bisa menguras mental. Dan satu pemain yang kehilangan fokus bisa membuat seluruh sistem ikut terganggu. Jadi, apa yang terlihat seperti latihan biasa sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ada satu hal yang mulai membuat penasaran. Ketika Megawati mulai menunjukkan power serangannya, perhatian kemudian tidak hanya tertuju kepada dirinya. Ada pemain lain. Ada pelatih. Ada rekan satu tim. Bagaimana reaksi mereka melihat Megawati kembali dengan intensitas tinggi? Apakah ini hanya sesi latihan biasa? Atau justru sebuah tanda bahwa Megawati sedang menaikkan level permainannya? Karena kalau benar apa yang terlihat di sesi latihan ini bisa diterjemahkan ke pertandingan resmi. Hyundai Hillstate berpotensi memiliki senjata yang sangat merepotkan lawan. Dan yang lebih menarik lagi, ini baru latihan perdana. Belum pertandingan. Belum kompetisi panjang. Belum menghadapi tekanan sebenarnya. Jadi kalau di sesi latihan saja power Megawati sudah menjadi perhatian, kita bisa membayangkan bagaimana situasinya ketika dia benar-benar berdiri di depan net dalam pertandingan resmi. Dan dari sinilah cerita sebenarnya mulai dimulai. Karena setelah ini, perhatian kita tidak hanya tertuju pada seberapa keras Megawati bisa memukul bola, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah Megawati mampu membawa performa latihan ini ke panggung kompetisi dan kembali menjadi mimpi buruk bagi para bloker Korea? Jawabannya akan mulai terlihat dari latihan-latihan berikutnya. Tapi tunggu dulu, cerita latihan perdana ini ternyata bukan cuma tentang Megawati. Di balik kerasnya spike dan intensitas latihan, ada satu nama yang juga mulai menarik perhatian. Jordan Wilson. Dan kalau kita melihat situasinya lebih dalam, kehadiran Jordan membuat persaingan di Hyundai Hillstate menjadi semakin menarik. Karena dalam sebuah tim profesional, tidak ada tempat yang benar-benar bisa dianggap aman. Hari ini seorang pemain menjadi pilihan utama. Besok, situasinya bisa berubah. Satu pemain tampil bagus, pemain lain harus meningkatkan level. Dan justru dari persaingan seperti inilah sebuah tim bisa berkembang. Ketika dua pemain mulai menunjukkan ambisi. Bayangkan suasana di dalam arena latihan. Semua pemain datang dengan tujuan yang sama. Ingin menjadi lebih baik. Tidak peduli siapa yang punya nama besar. Tidak peduli siapa yang sudah berpengalaman. Ketika latihan dimulai, semuanya kembali menjadi atlet yang harus membuktikan kemampuan. Megawati pun demikian. Dia tidak bisa hanya mengandalkan performa masa lalu. Setiap sesi latihan menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi salah satu senjata utama tim. Sementara itu, Jordan Wilson juga memiliki tugasnya sendiri. Dia harus beradaptasi, membaca sistem, memahami karakter rekan-rekannya. Dan yang paling penting, menunjukkan bahwa dirinya juga siap ketika kesempatan datang. Inilah yang membuat persaingan internal menjadi menarik. Karena bukan berarti satu pemain harus menjatuhkan pemain lainnya. Justru sebaliknya. Ketika level latihan meningkat, semua pemain dipaksa untuk ikut naik level. Dan kalau itu terjadi, yang diuntungkan adalah Hyundai Hillstate. Megawati mulai meningkatkan intensitas.
Di tengah latihan, Megawati kembali mendapatkan bola. Kali ini bukan sekadar melakukan serangan biasa. Dia mencoba membaca arah umpan, menyesuaikan langkah, kemudian melakukan lompatan. Brak! Spike dilepaskan. Bola meluncur cepat. Para pemain bertahan langsung bereaksi. Dan disinilah kita bisa melihat sesuatu yang penting. Megawati tidak hanya membutuhkan kekuatan. Dia juga harus semakin pintar membaca blok. Karena lawan-lawan di Liga Voli Korea tentu tidak akan diam. Mereka akan mempelajari kebiasaannya. Mereka akan mencoba membaca arah pukulannya. Bahkan sebelum Megawati melakukan lompatan, bloker lawan mungkin sudah mulai menebak kemana bola akan diarahkan. Maka solusinya adalah satu. Variasi. Kadang pukulan keras. Kadang ditempatkan ke sudut kosong. Kadang menggunakan tip. Kadang memanfaatkan blok lawan. Semakin banyak pilihan yang dimiliki Megawati, semakin sulit pula lawan membaca permainannya. Dan itulah yang kemungkinan sedang dibangun dalam latihan. Bukan hanya membuat Spike semakin keras, tetapi membuat setiap serangan semakin sulit ditebak. Lalu, muncul momen yang bikin perhatian tertuju. Ada satu hal yang selalu menarik dalam latihan pemain profesional. Reaksi orang-orang di sekitarnya. Ketika sebuah spike dilepaskan dengan sangat keras, bukan hanya pemain yang memukul yang menjadi pusat perhatian. Rekan satu tim ikut bereaksi. Pelatih memperhatikan. Pemain bertahan langsung mengantisipasi. Dan dari situ kita bisa mengetahui bahwa sebuah serangan memang memiliki dampak. Dalam materi yang menjadi dasar video ini, ekspresi para pemain dan staf Hyundai Hillstatte terlihat begitu terkejut. Tentu, kita tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran mereka. Tapi secara visual, satu hal terasa jelas. Intensitas latihan sedang berada di level tinggi. Dan itu justru kabar bagus. Karena semakin kompetitif sebuah latihan, semakin siap pula pemain ketika pertandingan sebenarnya tiba. Jordan Wilson juga punya peran penting. Sekarang kembali ke Jordan. Jangan melihatnya hanya sebagai pemain yang berada di sisi lain dari cerita. Karena pemain seperti Jordan justru bisa menjadi bagian penting dalam perkembangan tim. Ketika ada persaingan sehat, setiap pemain akan terdorong untuk memperbaiki kekurangannya. Megawati harus terus mempertahankan performanya. Jordan harus menunjukkan kualitasnya. Pemain lain juga harus berjuang mendapatkan tempat. Dan pelatih harus menentukan kombinasi terbaik. Siapa yang paling cocok dimainkan? Siapa yang sedang berada dalam performa terbaik? Siapa yang mampu memberikan kontribusi ketika pertandingan berada dalam tekanan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang nantinya akan menentukan komposisi tim. Jadi, meskipun sekarang masih berada di fase latihan, setiap momen sebenarnya sedang membangun gambaran untuk kompetisi yang akan datang. Bukan persaingan, tapi perang untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin inilah bagian yang paling menarik. Megawati dan Jordan tidak harus dipandang sebagai dua pemain yang saling berlawanan. Mereka bisa menjadi dua bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Jika chemistry terbentuk, jika komunikasi semakin baik, jika masing-masing memahami karakter permainan satu sama lain, Hyundai Hillstatte bisa memiliki lebih banyak opsi dalam menyerang. Lawan tidak hanya bisa fokus pada satu pemain. Mereka harus memikirkan seluruh sistem. Dan dalam olahraga voli modern, ketidakpastian seperti inilah yang bisa menjadi senjata. Karena ketika lawan tidak tahu dari mana serangan akan datang, mereka akan lebih sulit melakukan antisipasi. Tapi ada satu masalah besar. Semua ini terdengar menjanjikan. Megawati kembali dengan powernya. Jordan Wilson membawa tantangan baru. Tim mulai membangun chemistry. Latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Namun, semua itu belum membuktikan apa-apa. Karena latihan tetaplah latihan. Ujian sebenarnya baru datang ketika Hyundai Hillstatte berhadapan dengan lawan di pertandingan resmi. Di sana tidak ada kesempatan mengulang setiap kesalahan dengan mudah. Tidak ada ruang untuk kehilangan konsentrasi. Dan tidak ada jaminan sebuah spike keras akan selalu menghasilkan poin. Justru disitulah mental seorang pemain diuji. Dan Megawati tahu betul. Apakah Megawati punya power?
Pertanyaannya adalah, bisakah power tersebut dipadukan dengan sistem baru Hyundai Hillstate? Karena jika keduanya mampu menemukan chemistry dan seluruh sistem Hillstate berjalan sesuai rencana, bukan cuma satu pemain yang akan menjadi ancaman. Seluruh tim bisa berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Dan menariknya, di sesi latihan berikutnya, Megawati kembali menunjukkan sesuatu yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Sesuatu yang bukan sekadar soal seberapa keras dia memukul bola, tetapi bagaimana dia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi para bloker Korea. Dan disinilah cerita mulai memanas. Karena kalau di bab sebelumnya kita melihat bagaimana persaingan dan chemistry mulai dibangun, kali ini perhatian benar-benar tertuju pada satu momen. Ketika Megawati berdiri di belakang garis serang dan bersiap menghantam bola. Suasana latihan awalnya terlihat biasa saja. Bola berpindah dari satu pemain ke pemain lainnya. Setter mengatur tempo. Pemain bertahan melakukan retrieve. Pelatih memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Semuanya berjalan seperti sesi latihan pada umumnya. Sampai akhirnya, bola datang ke arah Megawati. Dia mulai mengambil ancang-ancang. Langkah pertama. Langkah kedua. Kemudian tubuhnya mulai terangkat. Dan dalam sepersekian detik, duar, tangan Megawati menghantam bola dengan penuh tenaga. Bola melesat cepat melewati net. Para pemain di sisi berlawanan langsung bereaksi. Dan momen seperti inilah yang membuat seorang power hitter terlihat berbeda. Bukan hanya karena kerasnya pukulan, tetapi karena waktu reaksi lawan menjadi semakin pendek. Sepersekian detik yang menentukan. Dalam pertandingan voli, semuanya terjadi sangat cepat. Bola datang. Pemain harus membaca arah. Kemudian menentukan apakah harus melakukan blok, dig, atau membiarkan bola melewati tubuhnya. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Karena ketika sebuah spike datang dengan kecepatan tinggi, satu kesalahan posisi saja bisa membuat bola jatuh tanpa bisa diselamatkan. Dan itulah yang menjadi salah satu kekuatan Megawati. Ketika mendapatkan umpan yang tepat, dia bisa mengubah bola yang terlihat biasa menjadi serangan yang sangat berbahaya. Namun jangan salah, spike keras bukan berarti otomatis menjadi poin. Ada bloker di depan net. Ada pemain bertahan di belakang. Ada strategi lawan. Dan ada kemungkinan bola justru keluar lapangan. Karena itu, seorang speaker harus punya lebih dari sekadar tenaga. Dia harus punya kontrol. Power tanpa kontrol tidak akan cukup. Bayangkan Megawati hanya memikirkan satu hal. Saya harus memukul sekeras mungkin. Sekilas memang terlihat menakutkan. Tapi lawan justru bisa memanfaatkannya. Mereka tinggal menunggu bola keluar. Atau menempatkan blok di jalur yang sama. Karena itu, semakin tinggi level permainan seorang speaker, semakin banyak pula variasi yang harus dimiliki. Megawati harus bisa membaca situasi. Kalau blok lawan rapat, bola bisa diarahkan ke tangan bloker. Kalau area belakang kosong, serangan bisa ditempatkan ke sana. Kalau lawan terlalu maju, tip pendek bisa menjadi pilihan. Dan ketika jalur benar-benar terbuka, barulah power penuh dikeluarkan. Itulah yang membuat seorang speaker sulit dihentikan. Bukan karena dia selalu memukul keras, tetapi karena lawan tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan berikutnya. Lalu, kenapa reaksi pemain Hillstate menarik? Dalam materi latihan yang menjadi dasar video ini, ekspresi para pemain terlihat begitu mencolok. Ada yang memperhatikan. Ada yang terlihat terkejut. Ada pula yang langsung bersiap menghadapi bola. Tentu saja, kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang mereka pikirkan hanya dari ekspresi wajah. Tetapi secara visual, intensitas latihan memang terlihat tinggi. Dan justru hal tersebut yang menarik. Karena sesi latihan seperti ini bukan hanya tentang siapa yang mencetak poin. Ini adalah simulasi kecil dari tekanan yang akan mereka hadapi saat pertandingan. Kalau retrieve berantakan, evaluasi. Kalau blok gagal, evaluasi. Kalau spike tidak efektif, ulang lagi. Sampai gerakan yang salah berubah menjadi gerakan yang benar. Sampai komunikasi yang kurang berubah menjadi chemistry. Dan sampai setiap pemain memahami. Kalau bola ada di posisi ini,
Saya harus berada di mana? Megawati tidak boleh berhenti di satu senjata. Disinilah tantangan sebenarnya bagi Megawati. Semakin lama dia bermain di level tinggi, semakin banyak lawan yang mempelajari permainannya. Mereka akan mencari pola. Mereka akan memperhatikan arah approach. Mereka akan membaca kecenderungan pukulan. Mereka akan melihat kapan Megawati biasanya memilih cross court atau line shot. Dan ketika pertandingan resmi tiba, semua informasi itu bisa digunakan untuk menghentikannya. Jadi kalau Megawati ingin terus menjadi ancaman, dia harus memberikan sesuatu yang berbeda. Power tetap harus dipertahankan. Tetapi variasi harus ditambah. Timing harus diperbaiki. Dan keputusan harus semakin cepat. Karena satu hal yang harus diingat. Lawan tidak akan membiarkan Megawati memukul bola dengan nyaman. Mereka akan mengganggu. Mereka akan melakukan blok. Mereka akan memaksa bola pertama tidak sempurna. Dan mereka akan berusaha membuat Megawati kehilangan momentum. Disinilah mental mulai berbicara. Kemampuan fisik bisa dilatih. Teknik bisa diperbaiki. Tapi ada satu hal yang jauh lebih sulit. Mental. Bayangkan pertandingan berlangsung ketat. Skor imbang. 1 poin terakhir sangat menentukan. Kemudian setter mengirimkan bola kepada Megawati. Semua orang tahu bola mungkin akan diarahkan kepadanya. Bloker lawan sudah menunggu. Tribun berisik. Tekanan meningkat. Dan pada saat seperti itu, seorang pemain harus tetap tenang. Tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh ragu. Harus percaya kepada kemampuan sendiri. Dan mungkin justru inilah salah satu alasan kenapa latihan dengan intensitas tinggi sangat penting. Karena tekanan kecil yang dibangun setiap hari akan membantu pemain menghadapi tekanan besar ketika pertandingan benar-benar dimulai. Dan sekarang, bayangkan jika semuanya mulai terhubung. Rechieve stabil. Setter memberikan umpan sempurna. Megawati mendapatkan timing yang tepat. Bloker lawan terlambat membaca. Dan kemudian, boom! Spike dilepaskan. Jika sistem seperti ini berjalan konsisten, Hyundai Hillstatter tentu akan memiliki senjata serangan yang sangat menarik untuk diperhatikan. Tapi sekali lagi, kita masih berada di fase latihan. Belum ada pertandingan resmi yang bisa dijadikan bukti bagaimana semuanya akan berjalan. Dan justru karena itulah rasa penasaran semakin besar. Karena yang kita lihat sekarang hanyalah potongan kecil dari persiapan mereka. Jadi, apakah angka 160 km per jam benar-benar menggambarkan kemampuan Spike Megawati? Atau justru angka tersebut hanya menjadi bagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar? Karena kalau Megawati berhasil menggabungkan power, akurasi, variasi, dan mental dalam satu permainan, maka lawan bukan hanya akan menghadapi satu jenis serangan. Mereka akan menghadapi pemain yang bisa menyerang dengan berbagai cara. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih penting. Kenapa Megawati sebenarnya tidak bisa berdiri sendirian? Dan bagaimana chemistry seluruh pemain Hyundai Hillstatter bisa menjadi kunci di balik performanya? Karena pada akhirnya, Spike sekeras apapun tidak akan berarti tanpa tim yang mampu menciptakan peluang untuk melepaskannya. Megawati boleh punya spike keras. Jordan Wilson boleh punya kemampuan sendiri. Tapi kalau chemistry Hyundai Hillstatter tidak berjalan, semua senjata itu bisa kehilangan kekuatannya. Inilah bagian yang sering tidak terlihat dari sebuah pertandingan voli. Penonton biasanya hanya melihat siapa yang melakukan spike terakhir. Siapa yang mencetak poin. Siapa yang melakukan blok. Padahal, sebelum sebuah bola dihantam keras oleh Megawati, ada rangkaian proses panjang yang terjadi hanya dalam hitungan detik. Bola pertama harus diterima dengan baik. Setter harus membaca situasi. Pemain penyerang harus menemukan posisi. Dan semuanya harus dilakukan hampir tanpa kesalahan. Satu bagian saja terlambat, serangan bisa berantakan. Satu spike dimulai dari satu rechieve. Coba bayangkan situasinya. Lawan melakukan servis keras. Bola meluncur menuju area belakang. Pemain Hyundai Hillstatter harus menerima bola tersebut. Kalau rechieve terlalu jauh dari posisi setter, pilihan serangan menjadi terbatas. Kalau bola terlalu dekat dengan net, setter kesulitan mengatur tempo.
Dan kalau receive benar-benar berantakan, Megawati mungkin tidak akan mendapatkan umpan ideal. Disinilah peran seluruh pemain menjadi sangat penting. Karena seorang speaker sehebat apapun tetap membutuhkan bola yang tepat. Megawati tidak bisa menciptakan serangan sendirian. Dia membutuhkan sistem. Dia membutuhkan kepercayaan. Dan dia membutuhkan rekan satu tim yang mampu membuatnya berada dalam posisi terbaik untuk menyerang. Ketika setter dan speaker mulai nyambung dalam volley, chemistry antara setter dan speaker bisa menjadi pembeda yang sangat besar. Setter harus tahu kapan Megawati mulai melakukan approach. Megawati juga harus tahu bagaimana karakter umpan yang diberikan. Apakah bolanya cepat? Apakah tinggi? Apakah sedikit menjauh dari net? Semua harus terbaca. Dan semakin sering mereka berlatih bersama, semakin otomatis hubungan tersebut terbentuk. Tidak perlu banyak komunikasi. Kadang hanya dengan satu gerakan, satu tatapan, atau bahkan pola yang sudah mereka hafal. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Inilah chemistry yang sebenarnya. Dan latihan perdana Hyundai Hillstatte menjadi bagian penting dari proses tersebut. Karena chemistry tidak bisa dibangun hanya dengan 1 atau 2 kali latihan. Harus berulang. Harus terus diuji. Harus mengalami kesalahan. Lalu diperbaiki. Sampai akhirnya semuanya terasa natural. Megawati bukan hanya finisher. Kalau kita melihat Megawati hanya sebagai pemain yang tugasnya melakukan spike, kita kehilangan bagian penting dari permainan. Seorang speaker juga harus membaca permainan. Dia harus melihat posisi bloker. Dia harus mengetahui celah pertahanan. Dia harus memahami kapan harus menyerang keras dan kapan harus mengubah arah. Dan yang paling penting, dia harus tahu kapan waktunya mengambil risiko. Karena dalam pertandingan, tidak semua bola bisa dipukul dengan kekuatan maksimal. Kadang bola yang ditempatkan dengan cerdas justru lebih berbahaya daripada spike keras. Misalnya, bloker lawan sudah menunggu di depan. Kalau Megawati memaksakan pukulan keras ke arah yang sama, bola bisa terbendung. Tapi kalau dia mengubah arah, atau menyentuh bola dengan lembut ke area kosong, pertahanan lawan bisa langsung kacau. Jadi, senjata Megawati bukan hanya tangan kanannya. Otak dan pengambilan keputusannya juga menjadi bagian dari senjata tersebut. Dan disinilah peran Jordan Wilson menjadi menarik. Sekarang kita kembali kepada Jordan Wilson. Kehadiran pemain lain dengan kemampuan menyerang bisa memberikan efek besar terhadap strategi tim. Kenapa? Karena kalau lawan hanya perlu fokus kepada Megawati, mereka bisa menyiapkan pertahanan khusus. 2 bloker bisa menunggu. Pemain belakang bisa menyesuaikan posisi. Dan ruang gerak Megawati menjadi semakin sempit. Tetapi kalau Hyundai Hillstatte memiliki beberapa opsi serangan yang sama-sama berbahaya, situasinya berubah. Lawan harus berpikir 2 kali. Mereka tidak bisa sembarangan meninggalkan pemain lain. Mereka harus memilih. Fokus ke Megawati, atau mengantisipasi serangan dari sisi lain. Dan setiap kali lawan mulai ragu, ruang kosong akan terbuka. Puzzle Hyundai Hillstatte mulai terlihat. Kalau kita ibaratkan sebuah tim sebagai puzzle, Megawati hanyalah salah satu bagian. Memang bagian yang penting. Tapi bukan satu-satunya. Ada setter. Ada libero. Ada middle blocker. Ada outside hitter. Ada pemain cadangan yang siap masuk ketika dibutuhkan. Dan semuanya memiliki fungsi. Kalau satu bagian tidak bekerja, puzzle tidak akan sempurna. Karena itulah latihan seperti ini sangat penting. Pelatih bukan hanya mencari pemain yang bisa melakukan spike keras. Pelatih sedang mencari kombinasi terbaik. Siapa yang cocok bermain bersama? Siapa yang punya chemistry? Siapa yang tetap tenang ketika tertinggal? Siapa yang mampu mengubah momentum? Dan siapa yang bisa dipercaya ketika pertandingan memasuki poin-poin krusial? Masalahnya, lawan juga tidak akan diam. Ini bagian yang harus diperhatikan. Begitu Megawati semakin dikenal, lawan juga akan semakin siap. Mereka akan menonton video pertandingan, mempelajari pola serangan, menganalisis arah spike, mencari kelemahan,
Bahkan mungkin mempersiapkan strategi khusus untuk mengurangi efektivitasnya. Artinya, apa yang berhasil hari ini belum tentu berhasil besok. Dan inilah tantangan seorang atlet profesional. Kamu tidak hanya harus menjadi lebih baik. Kamu harus berkembang lebih cepat daripada lawan mempelajari dirimu. Jika lawan sudah tahu bagaimana menghentikan spike keras, Megawati harus punya jawaban. Jika mereka menutup cross court, harus ada serangan lain. Jika mereka mundur untuk mengantisipasi pukulan keras, tip pendek bisa menjadi pilihan. Semakin banyak variasi yang dimiliki, semakin sulit seorang pemain ditebak. Dan disinilah latihan menjadi medan perang sebenarnya. Jangan anggap latihan sebagai aktivitas ringan. Untuk atlet profesional, latihan adalah tempat mereka menguji batas. Disinilah pemain mencoba teknik baru. Disinilah kesalahan terjadi. Disinilah pelatih menghentikan permainan dan memberikan koreksi. Dan disinilah pemain belajar memahami satu sama lain. Megawati mungkin melakukan spike keras. Jordan mungkin mencoba variasi serangan. Setter mencoba mencari timing terbaik. Pemain bertahan berusaha membaca bola. Semua bergerak. Semua belajar. Semua saling menguji. Karena ketika pertandingan resmi dimulai, tidak ada lagi waktu untuk mencari chemistry. Semuanya harus sudah siap. Pada akhirnya, semua kembali kepada satu hal. Hyundai Hillstatte harus bermain sebagai sebuah tim. Bukan Megawati sendirian. Bukan Jordan Wilson sendirian. Bukan setter sendirian. Tetapi seluruh pemain. Dan kalau chemistry itu benar-benar terbentuk, maka spike Megawati bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Bukan karena pukulannya tiba-tiba menjadi lebih keras, tetapi karena tim mampu menciptakan kondisi terbaik agar dia menyerang. Itulah perbedaan antara pemain hebat dan sistem yang hebat. Pemain hebat bisa memenangkan satu rally, tapi sistem yang hebat bisa memenangkan pertandingan. Jadi sekarang kita mulai memahami satu hal. Megawati memang bisa menjadi senjata utama. Tapi senjata itu membutuhkan sistem. Dan kalau Hyundai Hillstatte berhasil membangun chemistry yang kuat antara Megawati, Jordan Wilson, setter, serta seluruh pemain lainnya, pertahanan lawan akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Namun ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah chemistry yang terlihat dalam latihan ini benar-benar bisa bertahan ketika tekanan pertandingan resmi mulai datang? Karena latihan tidak punya atmosfer yang sama dengan pertandingan. Tidak ada tekanan skor. Tidak ada ribuan pasang mata. Dan tidak ada satu poin yang bisa menentukan kemenangan atau kekalahan. Berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke sosok Megawati, bukan hanya sebagai power hitter, tapi sebagai pemain yang sedang berusaha membuktikan bahwa dirinya siap menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita tangkap dari sesi latihan ini, mungkin bukan sekadar soal seberapa keras Megawati memukul bola, tetapi pesan yang dia tunjukkan lewat setiap gerakannya. Dia datang untuk bersiap. Bukan untuk hidup dari pencapaian masa lalu. Bukan untuk sekadar mengulang performa sebelumnya. Tapi untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan level permainan yang lebih tinggi. Setelah Jeju, tidak ada waktu untuk terlalu lama bersantai. Turnamen selesai. Sorotan mulai berkurang. Tapi bagi seorang atlet profesional, perjalanan tidak berhenti ketika pertandingan terakhir berakhir. Justru setelah itu, pekerjaan berikutnya dimulai. Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Serangan mana yang kurang efektif? Bagaimana cara menghadapi bloker yang lebih tinggi? Bagaimana menjaga kondisi fisik? Dan yang paling penting, bagaimana menjadi pemain yang lebih sulit dihentikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadi bagian dari perjalanan seorang atlet. Megawati pun harus menghadapi proses yang sama. Karena semakin tinggi ekspektasi terhadap seorang pemain, semakin besar pula tuntutan untuk terus berkembang. Ketika semua orang sudah mengenal permainannya, ada satu konsekuensi ketika seorang pemain tampil menonjol. Lawan mulai mengenalinya. Mereka tahu siapa yang harus diwaspadai. Mereka tahu siapa yang kemungkinan besar akan menjadi target serangan. Dan mereka mulai mempelajari kebiasaan pemain tersebut. Dalam kasus Megawati, power spike menjadi salah satu senjata yang paling mudah dikenali.
Ketika dia mendapatkan bola dengan posisi ideal, semua orang tahu apa yang mungkin terjadi. Ancang-ancang, lompatan, ayunan tangan. Kemudian, boom. Tapi justru karena semua orang sudah tahu kekuatannya, Megawati tidak boleh berhenti di sana. Kalau lawan sudah menunggu spike keras, dia harus punya jawaban lain. Kalau bloker menutup jalur tertentu, dia harus menemukan celah baru. Kalau lawan mencoba mengganggu timing, dia harus bisa beradaptasi. Inilah evolusi yang harus dilakukan seorang pemain. Power besar harus dibarengi kecerdasan. Banyak orang mungkin melihat spike dan berpikir, wah, keras banget. Tapi di balik satu pukulan tersebut, ada banyak keputusan yang harus diambil. Megawati harus memperhatikan posisi bloker. Dia harus melihat pertahanan belakang. Dia harus membaca kualitas umpan. Dan dia harus menentukan, apakah sekarang waktunya menghantam bola sekeras mungkin? Atau, lebih baik menempatkan bola ke area kosong? Keputusan itu terjadi sangat cepat. Dan semakin tinggi level pertandingan, semakin kecil pula waktu yang tersedia untuk berpikir. Itulah kenapa latihan menjadi sangat penting. Gerakan harus menjadi otomatis. Pembacaan permainan harus semakin cepat. Dan kepercayaan diri harus tetap ada bahkan ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Karena tekanan terbesar bukan datang dari bloker. Ini menarik. Kadang tantangan terbesar seorang atlet bukanlah pemain yang berdiri di depan net, tetapi ekspektasi. Ketika seorang pemain sudah dikenal memiliki kemampuan besar, orang-orang mulai berharap lebih. Sekali tampil bagus, mereka ingin melihatnya lagi. Sekali mencetak banyak poin, mereka berharap performa tersebut terus berulang. Dan ketika performa sedikit menurun, pertanyaan mulai bermunculan. Kenapa tidak seperti pertandingan sebelumnya? Kenapa spike-nya tidak masuk? Kenapa permainannya menurun? Itulah tekanan yang harus dihadapi pemain profesional. Karena itu, mental menjadi sama pentingnya dengan kemampuan fisik. Megawati harus tetap tenang, tetap fokus, tetap percaya pada proses, dan tidak boleh terlalu larut dalam pujian maupun kritik. Aku belum selesai. Kalau kita melihat sesi latihan dari sudut pandang yang lebih luas, ada satu pesan yang terasa kuat. Megawati belum selesai. Setiap spike adalah latihan. Setiap kesalahan adalah evaluasi. Setiap repetisi adalah investasi untuk pertandingan berikutnya. Dan setiap kali dia kembali ke lapangan, dia punya kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik daripada hari sebelumnya. Mungkin tidak terlihat dramatis, tidak selalu viral, tidak selalu mendapatkan sorotan kamera. Tapi justru proses seperti inilah yang membentuk seorang atlet. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, latihan demi latihan. Sampai akhirnya, ketika pertandingan besar datang, semuanya terasa siap. Dan sekarang, tantangannya semakin besar. Hyundai Hillstatte tentu tidak bisa hanya memikirkan satu pertandingan. Mereka harus membangun tim untuk perjalanan panjang. Dan dalam perjalanan tersebut, Megawati akan menghadapi berbagai tipe lawan. Ada bloker yang tinggi. Ada tim dengan pertahanan luar biasa. Ada lawan yang bermain cepat. Ada pula tim yang sengaja memperlambat tempo untuk mengganggu ritme. Artinya, Megawati harus punya lebih dari satu cara untuk memenangkan rally. Hari ini mungkin power menjadi senjata. Besok mungkin variasi. Lusa mungkin pengalaman. Dan ketika semua itu mulai menyatu, disitulah seorang pemain berubah dari sekadar berbahaya menjadi benar-benar sulit dihentikan. Jordan Wilson juga bisa menjadi bagian dari perubahan. Dan jangan lupa dengan Jordan Wilson. Karena semakin banyak opsi yang dimiliki Hyundai Hillstatte, semakin besar pula kemungkinan strategi mereka berkembang. Kalau Megawati mendapatkan perhatian dua bloker, mungkin pemain lain mendapatkan ruang. Kalau lawan mencoba mengunci satu sisi lainnya bisa dimanfaatkan. Dan kalau setter mampu membaca situasi dengan cepat, serangan bisa berubah dalam hitungan detik. Inilah yang membuat chemistry menjadi sangat penting. Bukan tentang siapa yang paling hebat,
tetapi tentang bagaimana semua pemain bisa membuat satu sama lain menjadi lebih berbahaya. Tapi ujian sebenarnya belum dimulai. Latihan memang memberikan gambaran. Namun pertandingan resmi adalah cerita yang berbeda. Ketika skor mulai berjalan, ketika lawan mulai melakukan tekanan, ketika tubuh mulai lelah, dan ketika 1 poin bisa menentukan kemenangan, barulah mental dan konsistensi benar-benar diuji. Karena melakukan satu spike keras di latihan adalah satu hal. Melakukan spike penentu kemenangan ketika seluruh arena menunggu hasilnya, itu cerita yang sama sekali berbeda. Dan Megawati harus siap menghadapi situasi tersebut. Jadi mungkin, spike 160 km per jam bukanlah inti dari cerita ini. Angka itu memang menarik, membuat penasaran, bahkan bisa menjadi headline yang luar biasa. Tapi yang jauh lebih penting adalah proses di baliknya. Apakah Megawati mampu mempertahankan power tersebut? Apakah dia bisa meningkatkan variasi serangan? Apakah chemistry dengan pemain Hyundai Hillstatter semakin kuat? Dan apakah Jordan Wilson bisa menjadi bagian penting dari sistem tersebut? Karena jika semua potongan puzzle mulai berada di tempatnya, Hyundai Hillstatter bukan hanya punya Megawati. Mereka punya sebuah sistem. Dan ketika sistem itu mulai berjalan, lawanlah yang harus mulai mencari cara untuk bertahan. Berikutnya, kita akan membahas sosok yang tak kalah menarik. Jordan Wilson. Apa sebenarnya peran yang bisa dia bawa ke dalam tim? Dan bagaimana persaingan internal justru bisa membuat Megawati semakin berbahaya? Karena kadang, lawan terbaik seorang atlet bukan berada di seberang net, tetapi seseorang yang berdiri di sampingnya dan memaksanya untuk terus naik level. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang gak kalah menarik. Sejak awal cerita, perhatian memang banyak tertuju kepada Megawati. Spike keras, power besar, dan ekspektasi yang tinggi. Tapi di balik semua itu, ada satu nama yang juga layak diperhatikan, Jordan Wilson. Karena dalam sebuah tim sebesar Hyundai Hillstatter, perubahan kecil dalam komposisi pemain bisa menghasilkan perubahan besar dalam strategi. Dan kalau Jordan mampu menemukan chemistry yang tepat dengan seluruh pemain, permainan Hillstatter bisa menjadi jauh lebih sulit ditebak. Bukan soal siapa yang paling hebat. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi ketika melihat olahraga profesional. Orang-orang sering berpikir bahwa pemain harus saling bersaing untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Di dalam tim, pemain justru harus saling melengkapi. Seorang pemain mungkin unggul dalam power. Pemain lain mungkin lebih bagus dalam membaca blok. Ada yang punya receive luar biasa. Ada yang mampu memberikan servis tekanan tinggi. Dan ada pula yang menjadi pemain penting ketika tim sedang kehilangan momentum. Setiap orang punya fungsi. Itulah sebabnya kehadiran Jordan Wilson bisa menjadi menarik. Bukan semata-mata karena dibandingkan dengan Megawati, tetapi karena kita ingin melihat apa yang bisa dia tambahkan ke dalam sistem Hyundai Hillstatter ketika ada lebih dari satu ancaman. Sekarang coba bayangkan sebuah pertandingan. Lawan sedang bersiap menghadapi Hyundai Hillstatter. Mereka tahu Megawati adalah salah satu ancaman utama. Maka bloker mulai fokus kepadanya. Dua pemain bersiap di depan net. Pertahanan belakang juga mulai menyesuaikan posisi. Tapi kemudian, bola justru diarahkan ke pemain lain. Inilah yang disebut tekanan dari berbagai sisi. Kalau lawan terlalu fokus pada Megawati, pemain lain bisa mendapatkan ruang. Kalau mereka mencoba menutup semua pemain, koordinasi blok bisa menjadi lebih sulit. Dan kalau setter mampu membaca situasi dengan cepat, serangan Hillstatter bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Inilah alasan mengapa keberadaan pemain dengan karakter berbeda sangat penting. Karena semakin banyak opsi serangan yang dimiliki sebuah tim, semakin sulit lawan menebak apa yang akan terjadi berikutnya. Megawati justru bisa diuntungkan. Dan ini bagian yang menarik. Persaingan internal tidak selalu menjadi ancaman bagi Megawati. Justru bisa menjadi bahan bakar. Ketika ada pemain lain yang tampil bagus, Megawati harus menjaga levelnya. Ketika ada pemain yang memberikan tekanan dalam latihan, Megawati harus merespons. Dan ketika seluruh pemain berlomba menunjukkan kemampuan terbaik, standar latihan otomatis ikut meningkat.
Bayangkan kalau setiap sesi latihan terasa seperti pertandingan kecil. Tidak ada yang ingin kalah. Semua ingin mendapatkan kepercayaan pelatih. Semua ingin menunjukkan bahwa mereka siap ketika namanya dipanggil. Situasi seperti itu bisa membuat seorang pemain berkembang lebih cepat. Dan bagi Megawati, ini bisa menjadi keuntungan besar. Pelatih juga mendapat pilihan lebih banyak. Dari sudut pandang pelatih, semakin banyak pemain berkualitas tentu memberikan lebih banyak opsi. Kalau strategi pertama tidak berjalan, ada alternatif. Kalau lawan memiliki bloker tinggi, komposisi bisa disesuaikan. Kalau permainan membutuhkan servis agresif, pemain tertentu bisa masuk. Kalau membutuhkan serangan cepat, pola permainan bisa berubah. Dan kalau Megawati sedang mendapatkan pengawalan ketat, pelatih tidak harus memaksakan semua bola kepadanya. Inilah pentingnya kedalaman skuad. Karena pertandingan panjang tidak akan selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari ketika seorang pemain sedang luar biasa. Ada hari ketika pemain yang sama kesulitan menemukan ritme. Tim besar harus mampu tetap kompetitif dalam kedua situasi tersebut. Tapi ada satu hal yang harus dibangun, chemistry. Memiliki pemain bagus saja belum cukup. Mereka harus bisa bermain bersama. Dan chemistry tidak muncul begitu saja. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dibeli. Chemistry dibangun dari ribuan repetisi. Berapa kali setter memberikan bola kepada speaker? Berapa kali pemain bertahan menyelamatkan bola? Berapa kali mereka melakukan kesalahan bersama? Berapa kali mereka memperbaiki kesalahan tersebut? Dari proses itulah kepercayaan mulai terbentuk. Sampai akhirnya, ketika pertandingan berlangsung, seorang pemain tidak perlu lagi berpikir terlalu lama. Dia sudah tahu kemana rekannya bergerak. Dia sudah tahu bagaimana rekannya akan bereaksi. Dan ketika semuanya berjalan otomatis, permainan tim bisa terlihat sangat berbeda. Jordan versus Megawati? Bukan itu intinya. Kalau melihat cerita ini hanya sebagai Jordan Wilson versus Megawati, kita justru kehilangan poin pentingnya. Karena yang sebenarnya menarik adalah bagaimana dua pemain dengan karakter berbeda bisa membantu Hyundai Hillstatte menjadi lebih kuat. Jika Jordan memberikan opsi tambahan, Megawati bisa mendapatkan lebih banyak ruang. Jika Megawati menarik perhatian bloker, Jordan bisa mendapatkan peluang. Dan jika keduanya mampu tampil konsisten, lawan akan semakin sulit menentukan prioritas pertahanan. Itulah kombinasi yang diinginkan setiap tim. Bukan satu bintang yang bekerja sendirian, tetapi beberapa pemain yang bisa membuat satu sama lain menjadi lebih efektif. Tapi semua ini akan diuji di satu tempat. Pertandingan resmi. Karena di latihan, semuanya masih bisa dikoreksi. Salah umpan? Ulang. Salah posisi? Evaluasi. Spike gagal? Coba lagi. Tapi ketika pertandingan berlangsung, tidak ada tombol reset. Satu kesalahan bisa memberikan momentum kepada lawan. Satu keputusan buruk bisa mengubah skor. Dan ketika pertandingan memasuki poin-poin akhir, mental pemain akan benar-benar diuji. Disitulah kita akan mengetahui apakah chemistry yang dibangun dalam latihan benar-benar bekerja. Apakah Megawati bisa tetap tenang? Apakah Jordan mampu memberikan kontribusi? Apakah setter mampu membuat keputusan tepat? Dan apakah Hyundai Hillstatte bisa bermain sebagai satu kesatuan? Dan inilah yang membuat musim depan menarik. Kalau semua potongan puzzle mulai menyatu. Megawati dengan powernya. Jordan dengan kontribusinya. Setter dengan distribusi bola. Pertahanan dengan konsistensinya. Dan pelatih dengan strategi yang tepat. Hyundai Hillstatte bisa memiliki banyak cara untuk memenangkan rally. Bukan hanya mengandalkan satu pemain. Bukan hanya berharap pada satu spike. Tetapi memiliki beberapa senjata yang bisa digunakan sesuai situasi. Dan bagi lawan, itu adalah mimpi buruk. Karena mereka tidak bisa hanya berkata, matikan Megawati, maka Hillstatte selesai. Tidak sesederhana itu. Jadi, Jordan Wilson mungkin bukan sekadar nama tambahan dalam daftar pemain.
Dia bisa menjadi bagian dari puzzle yang membuat Hyundai Hillstatter semakin komplit. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Ketika kompetisi benar-benar dimulai, siapa yang akan menjadi pemain paling menentukan? Apakah Megawati kembali menjadi mesin poin? Apakah Jordan mampu mencuri perhatian? Atau justru ada pemain lain yang muncul sebagai kejutan? Karena satu hal yang pasti, latihan boleh terlihat menjanjikan, tetapi pertandinganlah yang akan memberikan jawabannya. Terakhir nanti, kita akan menghubungkan semuanya. Spike 160 km per jam, Megawati, Jordan Wilson, chemistry Hyundai Hillstatter, dan satu pertanyaan besar. Apakah Hyundai Hillstatter sudah siap memasuki pertempuran sebenarnya? Dan akhirnya, kita sampai di titik yang paling menarik dari seluruh cerita ini. Megawati kembali ke lapangan. Spike keras kembali terlihat. Hyundai Hillstatter mulai membangun chemistry. Jordan Wilson hadir dengan tantangan dan warna baru. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar seberapa keras Megawati bisa memukul bola? Karena pada akhirnya, angka 160 km per jam hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Yang terlihat hanyalah hasilnya. Ketika kita melihat sebuah spike melesat begitu cepat, kita mungkin hanya membutuhkan waktu 1 detik untuk mengaguminya. Gila, keras banget. Tapi kita tidak melihat ribuan repetisi di balik pukulan tersebut. Tidak melihat latihan fisik. Tidak melihat rasa lelah. Tidak melihat kesalahan yang berulang. Tidak melihat berapa kali seorang pemain harus melakukan approach yang sama. Dan tidak melihat berapa kali sebuah serangan harus diperbaiki sampai akhirnya menjadi senjata. Itulah dunia atlet profesional. Penonton melihat pertandingan. Tapi pemain hidup dalam proses. Dan proses itulah yang menentukan hasil akhirnya. Megawati harus terus berkembang. Satu hal yang pasti, lawan akan semakin mengenal Megawati. Mereka akan tahu kekuatannya. Mereka akan mempelajari arah serangannya. Mereka akan mencoba membaca timing. Dan mereka akan mencari cara untuk membuatnya tidak nyaman. Karena itulah Megawati tidak boleh berhenti pada satu senjata. Power harus tetap ada. Tapi power harus dipadukan dengan kecerdasan bermain. Kadang keras. Kadang terarah. Kadang menggunakan tangan bloker. Kadang melakukan tip. Kadang menunggu sepersekian detik lebih lama. Semakin lengkap variasinya, semakin sulit dia dihentikan. Dan mungkin inilah tantangan terbesar yang menunggu di depan. Bukan membuktikan bahwa Megawati bisa melakukan spike keras. Tetapi membuktikan bahwa dia bisa tetap efektif ketika lawan sudah mengetahui cara menghadapinya. Hyundai Hillstatter juga harus menjawab pertanyaannya sendiri. Megawati tidak bisa bekerja sendirian. Jordan Wilson juga tidak bisa. Seluruh tim harus menemukan formula terbaik. Siapa yang menjadi pengatur tempo? Siapa yang menjadi pemecah kebuntuan? Siapa yang bertahan ketika Receive sedang buruk? Siapa yang mampu mencetak poin ketika Megawati mendapatkan penjagaan ketat? Dan siapa yang akan berdiri ketika pertandingan memasuki situasi paling menegangkan? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan menentukan wajah Hyundai Hillstatter. Karena tim yang kuat bukan tim yang hanya memiliki satu pemain luar biasa. Tim yang kuat adalah tim yang tetap bisa menemukan cara menang ketika rencana pertama mereka gagal. Dan Jordan Wilson bisa menjadi bagian dari jawaban itu. Kehadiran Jordan membuat cerita ini semakin menarik. Bukan karena dia harus dibandingkan terus-menerus dengan Megawati. Tetapi karena keberadaan pemain lain dengan kemampuan berbeda bisa membuat strategi tim semakin fleksibel. Kalau lawan fokus kepada Megawati, ada ruang untuk pemain lain. Kalau lawan mencoba menutup satu sisi, serangan bisa dialihkan. Dan ketika setter mampu membaca situasi dengan cepat, Hyundai Hillstatter bisa menyerang dari berbagai arah. Inilah yang membuat chemistry menjadi begitu penting. Karena pada akhirnya, satu pemain bisa mencetak poin, tetapi seluruh tim yang menciptakan kesempatan. Pertandingan resmi akan menjadi ujian sebenarnya. Latihan sudah selesai. Evaluasi terus berjalan. Chemistry perlahan dibangun. Tetapi semua itu belum memberikan jawaban final. Karena pertandingan resmi memiliki atmosfer yang berbeda. Ada tekanan skor. Ada suara penonton.
Ada lawan yang benar-benar ingin menang. Ada momentum. Ada rasa gugup. Dan ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Kesalahan akan terasa jauh lebih mahal. Disitulah Megawati akan benar-benar diuji. Apakah dia bisa tetap tenang? Apakah powernya tetap efektif? Apakah dia mampu beradaptasi ketika blok lawan semakin rapat? Apakah chemistry dengan rekan setim sudah cukup kuat? Dan apakah Hyundai Hillstate mampu menjaga konsistensi ketika tekanan meningkat? Jadi, apa makna spike 160 km/jam? Mungkin angka itu terdengar luar biasa. Tapi jangan sampai kita berhenti di angka tersebut. Karena bola tidak memenangkan pertandingan hanya dengan kecepatan. Kontrol memenangkan rally. Strategi memenangkan pertandingan. Konsistensi memenangkan kompetisi. Dan mental. Seringkali menentukan siapa yang bertahan ketika semuanya berada dalam tekanan. Jadi kalau Megawati memang mampu mempertahankan powernya sekaligus meningkatkan variasi, akurasi, dan pengambilan keputusan. Itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar satu spike keras. Dari sini, ceritanya baru dimulai. Latihan perdana Hyundai Hillstate mungkin terlihat seperti satu sesi biasa. Tapi bagi Megawati, ini adalah awal dari perjalanan baru. Dia datang membawa pengalaman, membawa ekspektasi, membawa tekanan, dan tentu saja, membawa senjata yang membuat banyak orang kembali memperhatikannya. Namun kali ini, tantangannya berbeda. Karena semua orang sudah tahu siapa Megawati. Semua orang sudah tahu bahwa dia bisa menyerang keras. Semua orang sudah tahu bahwa dia bisa menjadi ancaman. Jadi sekarang, dia harus menunjukkan sesuatu yang lebih. Pertanyaan besar yang tersisa. Apakah Megawati akan benar-benar menjadi mesin poin Hyundai Hillstate? Apakah Jordan Wilson mampu memberikan kontribusi besar? Apakah chemistry tim akan semakin kuat? Dan yang paling penting, apakah Hyundai Hillstate mampu mengubah semua potensi ini menjadi kemenangan ketika kompetisi sebenarnya dimulai? Kita belum punya jawabannya. Tapi satu hal sudah terlihat jelas. Megawati tidak datang untuk sekadar ikut bertanding. Dia datang untuk bersaing. Untuk berkembang. Untuk kembali membuktikan kemampuannya. Dan mungkin, untuk membuat para bloker Korea kembali berpikir dua kali sebelum berdiri di depan net. Karena kalau latihan saja sudah membuat banyak mata tertuju pada satu spike. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika Megawati benar-benar mendapatkan bola pada poin-poin krusial. Satu umpan. Satu lompatan. Satu ayunan tangan. Dan boom! Pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Kalau kalian penasaran apakah Megawati benar-benar mampu membawa performa latihan ini ke pertandingan resmi, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tulis di kolom komentar. Megawati siap menggila. Kita lihat bersama, apakah musim berikutnya akan menjadi salah satu perjalanan paling menarik Megawati bersama Hyundai Hillstate.